Dan jamaah haji yang dipulangkan sebanyak 109 jamaah. Sebagian besar sehat dan 4 diantaranya sakit, 3 sudah ada baikan, 1 masih butuh oksigen, jadi dia ikut di ambulans 1 orang. Keempat, pemulangan dan penjemputan jemaah haji. Pemulangan jemaah haji tahun 1434 Hijriah dan kita masih embarkasi yang sampai di Makassar. Jemaah haji Kabupaten Kepulauan Selayar yang tergabung dalam kloter 2 yaitu Makassar, Sopeng dan Selayar meninggalkan Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah pada tanggal 5 bulan Juli 2023 pukul 8.15. Kita dan tiba di Bandara Internasional Makassar tanggal 6 bulan Juli 2023 pukul 3.52 WITA dengan pesawat Garuda BIA 1202 dan selanjutnya. Untuk yang tergabung dalam kloter 43 yaitu Fitra, Bone, Luwu, Selayar, Takalar, Citra, Sopeng, Luwu Utara, Palopo dan Sulawesi Barat akan dipulangkan dari Madinah pada tanggal 2 Agustus tahun 2023 dan tiba pada tanggal 3 Agustus pukul 8.15 dengan pesawat BA 1241. Penjemputan jemaah haji Kabupaten Pulau Selayar dijemput di asrama Sedian Makassar pada tanggal 6 bulan Juli 2023 yang menuju Kabupaten Pulau Selayar pada pukul 07.52 pagi. Alhamdulillah kita sampai di camping ini sekitar 18.53 WITA. Perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya perubahan jadwal waktu sehingga pada kesempatan ini kita agak terlambat sehingga kita terlambat datang di tempat ini. Kelima, sumber dana. Dalam pemulangan jemaah haji, dananya bersumber dari pemerintah dari Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2023. Kami ucapkan terima kasih. Silakan kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kesan dan pesan dari jemaah haji Kabupaten Kepulauan Selayar akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Andi Rahman. Dan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar Bapak Haji Saiful Arif Sarjana Hukum, yang kami hormati yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati bapak-bapak yang mewakili unsur Forkopimda, Kepala OPD baik vertikal maupun horizontal yang kami hormati, para pejabat SMN 3 yang kami hormati. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, walaupun jamaah rada-rada capek, saya antusias menyambut acara ini. Wakil Bupati yang kami hormati, perjalanan kami dari Selayar sampai di Madinah kemudian bergeser ke Makkah dan kembali ke tanah air, kembali ke Selayar. Alhamdulillah dari keseluruhan jamaah 109 orang kami berangkat, untuk kembali 109 orang. Ini tentunya berkat doa dari pemerintah daerah dan masyarakat Selayar, termasuk tangan dingin dari Pak Ketua Kloter bersama dengan ketua rombongan dan ketua ruguh yang bahu-membahu bersusah payah, karena harus diakui walaupun tidak ada kategori lansia dari Kabupaten Selayar, tetapi banyak yang sudah usul, banyak yang 80 tahun ke atas. Alhamdulillah, sekali lagi kami sampaikan bahwa dari 109 orang yang berangkat, utuh kembali 109. Insya Allah mudah-mudahan yang gelombang berikutnya itu yang tambahan 9 orang juga utuh kembali 9 orang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi memang betul-betul kalau ke Tanah Suci itu selain karena persoalan ekonomi, juga yang terutama kalau saat sekarang adalah fisik. Saya menyesal waktu ibu naik waktu istri saya ke Tanah Suci 2009, saya tidak ikut. Pada waktu itu masih sangat muda untuk ikut, tapi ya karena mungkin belum mendapat panggilan. Saya sekarang umur 65 tahun dan sangat terasa berat, khususnya dari Arafah ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina, melontar jumrah, perjuangan yang luar biasa. Yang payahnya kami karena termasuk gelombang awal, gelombang pertama, kloter kedua, kami langsung ke Madinah melaksanakan Arba'in. Selama 8 hari di Madinah baru bergeser ke Mekah, dan semuanya ini masih sunnah, belum wajib. Yang wajib itu saat-saat akhir. Jadi kami sangat menjaga kondisi, jangan sampai kami KO pada saat yang wajib. Pada saat di Arafah kemudian bergeser ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina, dan melontar jumrah. Dari kemah di Mina ke pelontaran itu jaraknya sekitar 5 sampai 6 km. Jadi kalau PP kali 3 ya berapa kilometer? Karena harus 3 kali, 3 hari. Inilah yang saya sampaikan kepada siapa ya, kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Dan ini memang begitu dia, anda kita aja di tengah anu. Repadoy. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Tidak tahu. Sedikit saya mengingatkan bahwa mumpung hadir waktu yang mewakili Kota DPR ada Pak Wakil Bupati. Saya berbincang-bincang dengan jamaah dari kabupaten lain untuk pemeriksaan kesehatan. Ini mohon maaf, untuk pemeriksaan kesehatan Pak Wakil Bupati mereka dibebaskan. Kenapa saya tidak? Jadi barangkali tolong yang akan datang, bukan untuk kami nih, untuk yang akan datang. Ya, saya sangat mengerti apabila kita terbatas dan tentunya banyak pembangunan yang skala prioritas, tetapi barangkali secara bertahap bisa diupayakan. Kita mau. Daerah bebas, kenapa kita tidak? Hal itu berapa? Jadi tolong yang akan datang barangkali, ya, kalaupun tidak bisa sekaligus, ya mungkin pemeriksaan pertama, karena 2 kali pemeriksaan itu 3 kali, tapi terakhir itu sudah di asrama. Ada pemeriksaan pertama, ada pemeriksaan kedua, barangkali yang akan datang. Ini mohon untuk mumpung ada wakil Kota DPR, masyarakatnya ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah berkat kerjasama kami dari di sana, ya, ada seorang jamaah yang bahkan pernah memberikan khutbah Jumat di Makkah. Mana Pak Larigau itu? Bahkan Pak Larigau Pak Haji, saya lupa hajinya. Pak Haji Larigau ini dia imam waktu wukuf di Arafah. Tolong kemari Pak, supaya Pak Sekda dan Pak Wakil Bupati lihat. Nah, ini salah seorang pengawas sedikit. Pak Ketua Kelantar juga sedikit. Nah, ini yang piawai mengurus kami. 393 jamaah karena kami gabung dengan Kabupaten Supin dan Makassar. Alhamdulillah tangan dingin dari beliau, ya, semua jamaah melaksanakan ibadah dengan baik. Kota Rombongan 7 Pak Anwar, ini yang gesit ini mengurus jamaah. Tidak terlepas dari kerjasama Kota Rogo. Mana Kota Rogo? Sini Kota Rogo, tampil. Semua Kota Rogo tampil di sini. Syuhri, Pak Nur Sam. Jadi mohon waktu, ya, mohon waktu Pak MC, mohon waktu. Ini juga bagian dari ibadah, ya. Kalau di negeri lain ibadah itu waktu bagaimanapun diutamakan, jangan ada perbedaan di negeri kita. Ketua Regu. Nah, ini semua ini yang bekerja keras, ya, membantu khususnya yang lansia, yang pakai kursi roda, yang di bawah, dan alhamdulillah, ya, petugas kesehatan mana? Saya dipakai, silakan tampil petugas kesehatan. Nah, ini yang mana petugas kesehatan? Sini. Pak Yatullah, sini. Nah, ini yang 3 orang ini tiap hari menyapa jamaah, terutama menanyakan bagaimana kondisinya Bapak Ibu. Alhamdulillah, inilah wajah-wajah dari jamaah, ya, sudah haji sekarang yang bekerja keras membantu jamaah yang lain, ya, untuk menyelesaikan ibadahnya, terutama Kota Rogo ini yang selalu sibuk membagi makanan ke tiap kamar, dan memang saya lihat wajahnya sudah wajah-wajah
Sudah berseri-seri. Sudah bersemangat ya. Ayatullah ini. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi bahwa kita bersyukur karena jamaah Kabupaten Selayar kembali utuh 109 orang, dan mudah-mudahan ini kembali ke desa, kalau yang tinggal di desa, di kota yang tinggal di kota, berinteraksi dengan masyarakat lain, dan tentunya membantu tugas-tugas, meringankan tugas-tugas pemerintahan yang sedang kita laksanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang kami juga ingin sampaikan, untuk mana Ibu Nadira ini? Ibu Kesra, Kabar Kesra. Oh ya, ini Ibu Nadira orangnya konsisten di eselon 3. Sejak 2009 sudah eselon 3 sampai sekarang masih eselon 3. Saya sama-sama di BKKBN dulu, sudah sekretaris. Ini barangkali perlu juga menjadi perhatian ini. Termasuk persebaya konsisten di 02. Perlu juga menjadi perhatian. Pergi di tempat-tempat. Saya lihat ragu-ragu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi saya kira ini pesan saya kepada Bapak dan Ibu ya, negeri lagi di tengah lulu nang berutang. Andai pajak tua kan dana tua pergi lagi kualami ini sangat berat. Selain karena persiapan ekonomi, persiapan fisik yang utama kalau sekarang. Amparelo memang persiapan ekonomi, tapi kalau sekarang persiapan fisik. Alhamdulillah dari kompensasi ONH ya, memang kalau dihitung-hitung sangat tidak cukup. Penginapannya saja kalau sekarang sudah lebih 4 orang diisi per kamar, tapi kamarnya besar dan sudah seperti yang luar biasa. Toiletnya juga ya hotel yang berbintang 4 lah kelasnya. Begitu juga dengan pengaturan makanan. Saya lihat alhamdulillah, karena nampak pribadi kasih salam di Sokongku justru lebih enak di hotel. Sudah jauh meningkat. Begitu juga dengan pelayanan transportasi. Itu mobil tidak pernah berhenti membawa jamaah dari hotel ke Masjidil Haram. Tidak pernah berhenti. Pagi 24 jam operasinya. Ini semua tentunya adalah kerja keras dari pemerintah, dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Kepala Kantor Kemenak Selayar. Kami mengucapkan terima kasih bersama jajarannya atas kerjasama yang baik. Alhamdulillah jamaah sehat-sehat semua, mulai dari awal sampai Manasik sampai pada malam hari ini. Kerjasama itu tentunya ya harusnya tidak sampai di situ. Kepada Pak Laki ini sudah bisa tergabung dalam organisasi apa? Itu ya, ini Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Tolong dimanfaatkan. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan
Wakil Bupati Kepulauan Selayar Bapak Haji Saiful Arif SH yang hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya terhormat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, yang kami hormati Pak Sikda bersama Nyonya Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Selayar, segenap Kepala UPD, Kakan Kemenak, dan seluruh undangan, terutama dan terkhusus para jamaah haji dari Selayar. Selamat datang di bumi Taradoang, Bali Kampung Halaman. Lampai Sambajang. Alhamdulillah, Lampai Sambajang. jumlah yang berangkat sama dengan jumlah yang kembali. Pesan saya pertama, jangan lawan jam biologisnya, tapi beradaptasilah secara bertahap. Kalau masanya ngantuk, tidurlah biar beberapa menit. Karena jam tidur Makkah berbeda dengan jam tidur Selayar. Selama 40 hari 40 malam, jam biologis mengikuti kondisi suasana dan keadaan di Makkah dan sekitarnya. Sekarang di tanah air, ini petunjuk medis yang barangkali sudah disampaikan kepada para jamaah, baik menjelang berangkat, dalam perjalanan, atau dalam perjalanan kembali ke tanah air. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Andi Rahman tadi, bergabunglah dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar. Karena kekompakan, kebersamaan, kolaborasi yang dibangun sejak mulai persiapan, pemberangkatan, perjalanan, dalam ibadah, sampai kembali, terbatas pada seluruh anggota rombongan. Tetapi ketika tiba di Selayar, tiba di tanah air, maka kolaborasi, kekompakan, kebersamaan itu justru antara jamaah haji yang pulang ke tanah air dengan jumlah yang sama dengan pemerintah, dengan masyarakat. Hayatilah kembali dan renungkan filosofi semua ibadah ritual yang dilakukan di tanah suci. Apa filosofi tawaf? Sambil membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu di sudut terakhir menuju sudut pertama Ka'bah untuk sempurnanya satu putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Itu bukan sekedar ritual belaka. Ada filosofi yang terkandung di balik itu.
Ketika melakukan sa'i antara dua bukit Safa dan Marwah seraya mengucapkan inna safa wal marwa min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayat tawwafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sekali lagi itu juga bukan sekedar ritual belaka, tetapi terkandung nilai di balik ritual itu, semangat perjuangan seorang ibu teladan yang namanya Hajar. Bukan hanya berjuang untuk keselamatan generasi selanjutnya, tapi tugas risalah yang harus diemban oleh Ismail yang harus diselamatkan oleh Hajar di tengah padang pasir gersang tanpa tanda-tanda kehidupan. Ritualnya sakti, tapi filosofi di balik itu adalah perjuangan yang dilandasi dengan ketulusan yang luar biasa. Saat melontar jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah, ritualnya itu. Tapi ada filosofi yang terkandung di balik itu. Ada hakikat, ada nilai. Ketika Ibrahim harus melawan godaan setan, saat mau mengorbankan putranya Ismail, yang perintahnya diterima dari 3 malam melalui mimpi berturut-turut dan sama dan seragam. Diganggu dan digoda, tetapi dilempar 3 kali berturut-turut sampai kemudian Ibrahim dengan ketulusan melaksanakan perintah Allah sekaligus mengaplikasikan konsepsi la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Siapakah Tuhan? Segala sesuatu yang paling dicintai oleh manusia. Siapakah Tuhan? Segala sesuatu yang paling ditaati oleh manusia. Siapakah Tuhan? Segala sesuatu yang paling ditakuti oleh manusia. Itulah puncak ketaatan, itulah puncak ketakutan, itulah puncak kecintaan. Tidak ada yang lebih aku cintai dibanding cintaku kepada Allah. Tidak ada yang lebih aku takuti dibanding takutku kepada Allah. Tidak ada yang lebih aku taati dibanding taatku kepada Allah. Diganggu, digoda, tapi dilawan dengan melontar jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Dan ibadah-ibadah ritual lainnya selalu mengandung nilai di balik formalitas itu. Itulah kemudian yang pertahankan dan ditingkatkan untuk diaplikasikan ketika berada di antara air. Simbol haji yang lengket di depan nama menjadi sebuah pertaruhan yang harus dipertahankan untuk menjadi idola dan tauladan bagi masyarakat di sekitar kita. Di situ letak pentingnya bergabung dengan organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ada curhatnya Pak Adik Rahman tadi. Tapi tanya mereka, apakah mereka dibayarkan ferinya? Halo? Pak Sekda sudah catat dalam hati, Pak Wakil Ketua sebagai bangga sudah catat dalam hati. Dan pasti diperjuangkan. Tinggal bagaimana komitmen kesepakatan itu. Apalagi tahun depan tahun politik. Banyak torsorat kata orang Selayar. Torsorat kepada KPU, terserat kepada Bawaslu, terserat kepada polisi, terserat kepada tim pengendali dan seterusnya. Tetapi sekecil apapun, sekali lagi aspirasi yang disampaikan oleh Pak Adik Rahman mewakili seluruh jamaah untuk kepentingan jamaah ke depan, insya Allah dicatat, diperjuangkan. Termasuk Ibu Nadira tadi, saya baru tahu. Setelah Nadira ya terserah Bapak lah. Saya baru tahu dan kaget lamanya di konsisten. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dihormati, salam hangat, salam hormat dari Bapak Bupati. Dan mohon maaf kepada seluruh undangan yang tidak memantau perkembangan. Dari jam 3 kasihan, malah jam 2. Sesudah dulu sudah ada di sini, apalagi dari luar kota. Ternyata jadinya berangkat nanti setengah 4, saya pantau terus Dira.
3:30 baru berangkat. Saya hitung kalau Taka Bonerate berangkat dengan waktu tempuh 90 menit paling cepat, berarti jam 5 baru tiba di Pamatata. Diatur untuk turunnya 15 menit paling cepat, ya sudah. Kuhitung pasti sesudah maghrib baru tiba di sini. Saya selesai maghrib sudah ada mak nunggu di dalam, Pak. Telkom ajudan, telkom panitia, di mana bagi ada mak di sekitar lokasi, di mana posisinya. Setelah saya dapat dengar nyung-nyung, baru tak bergeser ke sini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kami hormati, sekali lagi selamat datang di bumi Tanah Doang, kampung halaman kita, dan nilai-nilai yang telah diperjuangkan mulai dari Arba'in, kemudian ziarah ke tempat-tempat bersejarah, semuanya mengandung nilai yang perlu diingat kembali, direnungkan kembali, hayatkan kembali untuk diaplikasikan di komunitas kita masing-masing. Kami berharap semoga seluruh amal ibadah Bapak Ibu selama di tanah suci dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Amin, amin. Dan memperoleh haji yang mabrur, bukan hanya makbul. Makbul kalau sudah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, itu makbul. Tapi mabrurnya teraplikasi nilai-nilai haji di balik ritual formalitas yang kita lakukan selama di tanah suci ketika kita berada di tanah air. Haji yang mabrur pada hakikatnya adalah haji yang dapat membuat pelakunya semakin peduli. Turibat alaihimud dillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Ibadah haji kebanyakan ritual yang bernuansa hablu minallah, tapi kemudian nilai yang terkandung di balik itu harus diaplikasikan menjadi hablum minannas saat berada di tanah air. Setiap pelaku haji harus memperhatikan budi luhur atau akhlak mulia baik ketika berada di tanah suci maupun ketika pulang di kampung halaman. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji yang mabrur tiada balasannya kecuali surga. Amin, insyaallah. Amin, ya rabbal alamin. Sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah yang dimaksud haji mabrur? Rasulullah menjawab, memberi makan kepada orang lain dan melontarkan ucapan-ucapan yang baik dan terbaik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adalah satu hal yang sangat disayangkan kalau terdapat jemaah haji yang kita berhasil dan sukses dalam usahanya namun masih kurang peduli dengan kondisi masyarakat di sekitarnya atau kurang peka kesalehan sosialnya. Bapak Ibu harus menjadi pelopor, jangan jadi pengekor dalam sholat berjamaah. Jangan sampai ketika ada orang yang mengatakan, ayo pergi berjamaah ada jelapan nasi sakku tahu kok berjamaah loh aja penakti pahala. Jangan. Itu lain persoalannya. Tetaplah menjadi pelopor dalam kebaikan baik hablum minallah maupun hablum minannas. Untuk itulah kami nama pemerintah menghimbau kiranya para haji di Selayar ini dapat menjadi contoh tauladan dalam pelaksanaan ibadah baik yang sifatnya ibadah individual maupun ibadah sosial. Hablum minallah dan hablum minannas dapat dipadukan berjalan seiring dan seirama. Kita bersyukur karena Bapak dan Ibu telah berhasil menaikkan rukun Islam yang kelima, namun patut kita sadari bahwa ibadah haji bukan menjadi tumpuan untuk mendapatkan status sosial semata-mata. Masyarakat melainkan semata-mata karena menimpa panggilan Allah. Renungkan kembali nilai terkandung di balik labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu dan Saudara, selain itu ibadah-ibadah khusus yang kita tekuni siang dan malam dalam bentuk zikir, istighfar, tahajud, tadarrus, salat, puasa, apalagi kita masih berada di bulan haram Dzulhijjah, kita telah meningkatkan kuantitas dan kualitas hablum minallah dengan hablum minannas. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang tulus-tulusnya pada penyelenggara urusan haji, panitia pemberangkatan dan pemulangan haji. Dan ingat masih ada 9 orang loh yang belum tiba.
ya, yang cadangan dan akhirnya berangkat masih kita tunggu kedatangannya. Mudah-mudahan juga berangkatnya 9, kembalinya juga tetap 9 seperti yang berangkat 109, kembali tanpa kurang jumlahnya tetap 109. Termasuk terima kasih kami ucapkan kepada tim pemandu haji daerah serta tim kesehatan haji daerah yang ditampilkan oleh Pak Haji Rahman tadi, karena tanpa kehadiran ketua rombongan, ketua kloter, ketua regu, ketua kelompok dan lain-lain termasuk TPHD dan TKHD ini, maka jemaah haji tidak bisa optimal melaksanakan ibadah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita, beroleh keberkatan dan rahmat dalam setiap detik kehidupan buat kita semua. Kita pertahankan Selayar sebagai penyelenggara pemilu yang terbaik. Banyak wajib pilih yang terdaftar. Yang terdaftar itu persentasenya tinggi yang tiba di TPS. Datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dengan betul. Dan pelanggaran di semua tahapan kecil. Itu diraih oleh Selayar dalam pilkada-pilkada yang lalu, dan itulah yang dipertahankan untuk pilkada 2024 baik di Februari maupun di November. Dan kami berharap para jemaah haji yang baru pulang ke Tanah Suci dapat mewarnai suasana silaturahim itu. Jangan sampai calon kita duduk di rumah jabatan, kitanya masuk rumah sakit karena dipukul. Jangan sampai calon kita sudah masuk di rumah jabatan, kitanya masuk rumah tahanan karena memukul. Beda pilihan silahkan, tapi silaturahim tetap terpelihara, terjaga untuk Selayar yang tetap sejahtera, maju dari waktu ke waktu. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.